semua sudah kita penuhi ya, termasuk juga berbagai syarat, misalnya tidak terlibat partai politik, tidak di dua organisasi sama, dan berkas-berkas kesehatan, berkas dari kepolisian, SKCK sudah lengkap. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pendaftaran kami. Kami ingin mendaftar kedua kali ya sebagai calon incumbent ya. Kenapa? Banyak masih ada ya program-program yang belum terlaksana ya pada priorisasi pertama. Ya. Sehingga kami harapkan pada proses kedua ini ya, ini akan kita laksanakan sebagaimana harapan anggota PUI. Misalnya Hari Pers Nasional yang semula memang kita jadwalkan pada 2018 yang lalu pada saat Tengku Eri Nuradi menjadi gubernur ya, tapi akibat satu dan lain hal itu masih terkendala. Kita harapkan 2022 ya dengan izin Allah dan dukungan gubernur ini akan kita ajukan balik Medan Sumatera Utara menjadi salah satu calon ya ibu kota penyelenggara Hari Pers Nasional ya, 2022 atau 2023 setelah Indonesia Timur ya. Dalam hal ini Sulawesi Selatan, Kendari ya, tempat penyelenggaraan event berikutnya. Dan selain itu juga program uji kompetensi wartawan ya. Sebagaimana ini telah kita laksanakan 31 angkatan setelah 7 angkatan pada periode kepengurusan yang lalu, kami melanjutkan 31 angkatan dengan melahirkan ratusan bahkan hampir 1.000 ya wartawan profesional. Nah ini tentu akan menjadi tanggung jawab PBI sebagai salah satu fasilitator ya untuk penyelenggaraan uji kompetensi wartawan. Nah inilah harapan kita ke depan, selain juga membuat workshop ya, pelatihan ya terhadap wartawan di daerah. Gubernur Sumatera Utara kemarin pada saat audensi sudah merestui ya, sudah memberi sinyal ya agar kegiatan-kegiatan pelatihan itu lebih banyak di daerah, karena wartawan-wartawan daerah juga perlu ya peningkatan profesionalitas termasuk dalam peningkatan kapasitas jurnalistiknya. Ini juga bagian penting dari pencalonan kami ke depan. Selain itu juga peningkatan kesejahteraan juga salah satu poin yang kami harapkan bisa kami laksanakan ya. Nanti akan ada rapat kerja daerah ya. Dalam rapat kerja daerah ini kita akan bahas ya berbagai peningkatan kesejahteraan yang akan kita proyeksikan untuk anggota PWI ke depan. Nah tentu dengan bahas-bahasan kepengurusan yang ada ini akan kita solidkan ya. Termasuk juga misalnya ya paket-paket lebaran yang kemarin hanya terbatas di Kota Medan karena memang sesuai dengan keputusan Komisi C pada rapat konferensi 2015 ya itu dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten kota ya. Nah pada raker nanti inilah akan kita bahas kembali, termasuk juga soal asuransi ya, asuransi kematian ya, yang itu nilainya juga kemarin sempat bermasalah karena memang ada temuan BPK dan tidak boleh dilaksanakan oleh menggunakan dana hibah. Nah inilah akan menjadi bagian kita nanti pada rapat kerja daerah ya. Kalau kami terpilih nanti insya Allah ini bagian dari prioritas kita untuk dilaksanakan. Tapi tentu tidak janji muluk-muluk ya. Kami sebatas yang bisa kami laksanakan itulah yang akan kami kerjakan ya. Nah ini ada kebetulan Bung Dedi, ini Dr. Dedi ya. Kami memilih beliau sebagai Ketua Dewan Kehormatan sesuai dengan misi milenial ya. Beliau ini termasuk juga kelompok milenial yang insya Allah ya jalur figurnya termasuk orang yang mendalami ilmu jurnalistik. Nah dalam hal ini tentu kami berharap Bung Dedi bisa menegakkan etika ya di kalangan wartawan ya, terutama dalam meningkatkan kapasitas ilmu jurnalistik. Demikian.